Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hari ini adalah sidang pra-peradilan Roy Suryo yang kedua yang akan mempermasalahkan penerapan Undang-Undang ITE. Ini memang bermasalah ya. Bukan hanya bermasalah, ini adalah kebodohan dari pelapor dan penyidik dengan mentersangkakan, kalau dari kejaksaan berarti atas mendakwakan pasal-pasal tersebut kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, ini perlu difahami oleh publik ya, karena ini merupakan sebuah edukasi. Dan orang yang merumuskan Undang-Undang ITE itu hadir ya, masih ada. Jadi pada akhirnya mereka itu bisa menjelaskan unsurnya apa. Dan unsur di dalam pasal ini penting karena banyak sekali perbuatan yang secara nampak itu berdekatan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Misalkan menghilangkan nyawa orang tuh. Menghilangkan nyawa orang ini dia satu perbuatan. Itu dengan tindak pidana terorisme itu perbuatannya sama ya, menghilangkan nyawa, tetapi dakwaannya berbeda. Kenapa? Karena unsur dari perbuatan itu berbeda. Nah, inilah pentingnya unsur-unsur, dan ini merupakan suatu hal yang harus dipahami dari filsafat hukum itu sendiri. Ini berlaku untuk semua hukum ya, hatta hukum Islam pun ya, sampai hukum Islam pun demikian. Makanya saya kemarin ketawa kan tatkala Udin yang sebelah sini tuh. Udin yang marah-marah kemarin di Madilog itu membawa-bawa kisah tentang Sidna Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau membayar zakat karena ainad, karena karena membangkang begitu, dikenakan itu kepada Refli Harun. Nah, ini ajib dari seseorang yang katanya jago hukum begitu ya, ajib itu. Karena kalau kita melihat itu adalah pola pikir Tremul ya begitu. Ada satu hukum langsung seenaknya saja dilemparkan. Nggak boleh seperti itu. Ya, ini kesesatan di dalam filosofi hukum. Nah, dan inilah yang mesti difahami. Setelah penjelasan Prof Henry ini, nanti yang akan kita saksikan dia adalah Prof Henry dengan Firmanto yang sudah turun kasta ya, dari penasihat hukum menjadi gelandang media. Karena sekarang para tremul itu seharusnya sudah tidak dipakai ya, karena ada yang lebih berkualitas. Tapi yang berkualitas pun ternyata tidak. Ini akan kita saksikan, yang mana akan menjadi sebuah keheranan apabila pra-peradilannya Mas Roy nanti ditolak. Itu akan menjadi sebuah keheranan. Karena pada akhirnya berarti nanti yang bodoh bukan hanya penyidik, bukan hanya jaksa, tapi juga hakim. Nah, kalau semuanya sudah edan, repot kita. Dan biasa kalau para tremul itu selalu mengatakan, lihat nanti di persidangan ya. Padahal ini merupakan diskusi ilmiah yang mana seharusnya dalil-dalil buktikan nanti di persidangan itu tidak masuk ke dalam perdebatan ilmiah seperti ini, karena kita sedang membicarakan sesuatu as it should be, bagaimana itu seharusnya, bukan bagaimana itu dalam penerapan di lapangannya. Baik ya, kita akan saksikan nih. Misalkan nanti juga ada seperti penipuan kan, berbeda sama nanti kegiatannya itu menghilangkan uang, tetapi kan beda antara penipuan dan pencurian misalkan, atau penggelapan, itu lain. Harus, saya menjadi heran kalau Indonesia itu hukumnya kayak pikirannya Firmanto ya, dan pikirannya para tremul. Baik, ini kita akan saksikan ya, Profesor Henry membantai Firmanto. Check it out. Sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa. Oh sebentar, salah saya. Udah check it out salah. Ini nih dia, sekali lagi ya, check it out. Oke, saya ke Prof Henry ya. Prof Henry, sebagai perumus Undang-Undang ITE, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang apa yang dilakukan Dr. Tifa dan kawan-kawan begitu ya bisa masuk ke undang-undang tersebut? Saya tidak akan menjawab langsung, tapi saya akan menjelaskan. Oke. Jadi gini, ini problemanya itu adalah bukan masalah baru. Tapi tahun 2017 sudah ada orang meminta, publik di masyarakat meminta tentang
ijazahnya Pak Jokowi kan begitu. Kasusnya si Bambang Tri dan Gus Dur. Dan kemudian Bambang Tri itu dipidana tahun 2022. Ya, dipidana bukan pencemaran nama baik, tapi dia kena pasal penyebaran kabar bohong yang memunculkan keonaran waktu itu, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Waktu itu. Ini juga tapi masalahnya sama. Warga negara ingin tahu tentang ijazah seorang tokoh. Tapi jawabannya adalah hukum. Banyak orang melihat hukum kita ini sekarang adalah sebagai tool of political engineering, sebagai alat politik. Nah, ini kan sebenarnya kalau Pak Jokowi itu punya niat, saya ini pendukung Pak Jokowi ya, mungkin Anda bisa dilihat jejak digital saya kalau di sini itu selalu pendukung Pak Jokowi. Ya kan? Sampai tahun 2023 saya pendukung Pak Jokowi. Artinya Pak, kalau Pak Jokowi itu waktu itu punya niat baik dan kemudian kebesaran hati, tinggal kalau nggak percaya jasaku, silakan silakan lembaga mana independen untuk menilainya. Itu. Bentar, saya baru tahu kalau Prof Henry ini termul tobat ya. Nanti juga Firmanto kalau udah berhenti bayarannya, saya kira kalau ikut hati nuraninya bakal tobat juga. Ya, saya bicara dulu. Nah, ini persoalan itu ternyata apa? Itu bergeser kan menjadi persoalan hukum. Hukumnya jadi rumit. Ini yang sekarang juga terjadi di era Dr. Tifa, Roy Suryo dan sebagainya. Itu sebenarnya publik itu hanya ingin tahu kok, gitu loh. Dan itu sudah menjadi people's right to know, hak masyarakat untuk tahu. Bukan lagi persoalan-persoalan yang lain. Tapi nampaknya lalu sekarang bergeser nih. Dari persoalan publik ingin tahu sudah bergeser ke fitnah. Atau pencemaran nama baik. Maka pasalnya yang dipakai pasal 27A. Ya kalau di Undang-Undang ITE. Atau pasal fitnah di KUHP begitu. Padahal persoalan ini adalah kalau Anda mengatakan fitnah itu rumusannya rumusannya adalah menyerang kehormatan seseorang. Oke, bel dulu. Ya, save by the bell. Oke, lanjut. Di dua sisi. Prof Henry, silakan dilanjutkan. Iya, pengertian pasal 27A dulu 27 ayat 3 ya. Atau juga kalau di KUHP 310 itu adalah yang namanya pencemaran nama baik itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Sekarang diubah jadi orang lain. Dengan menuduhkan suatu hal. Menuduhkan itu berarti apa? Dia menuduh perbuatan, bukan barang. Gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Pak Firman itu pergi ke pasar pramuka, kemudian membuat ijazahnya, sehingga dia jadi dokter, itu baru. Karena perbuatan dia, ternyata proses perbuatan dia tidak terbukti. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal. Tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. Itu saja sudah menjadi masalah. Nah sekarang bukannya si ini digeser. Persoalan delik fitnah, delik pencemaran nama baik, sekarang geser lagi. Yang sekarang jadi persoalan berat adalah pasal 32 yang dikenakan pasal 32. Dulu ada pasal 28 ayat 2 juga. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Saya terus terang, saya ini tidak bagian dari mereka. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir, meluruskan undang-undang yang saya dulu ikut terlibat. Karena ada perumus ya dalam pembuatan undang-undang ITE itu. Baik. Saya jadi ketua panja waktu itu. Nah di sini sekarang masuk ke pasal 32, masuk pasal 35. Ini yang mana mau fitnah, kemarin kan framingnya fitnah semua. Tiba-tiba sekarang ada pasal-pasal berat dan itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam penegakan hukum kita. Ya, para penegak hukum itu dulu kalau nggak pakai pasal 27 ayat 3 digandengkan dengan pasal 36. 36 tuh sanksinya 12 tahun, 12 miliar. Yaitu apa? Kalau ada kerugian dari korban, kerugiannya nggak jelas, udah pakai 26, nahan dia. Makanya oleh presiden dan oleh DPR pasal 36 dihilangkan.
Sekarang 36 udah nggak dipakai, tapi pakai 35. Oke. Dan 32. Dan 32. Iya. Walaupun itu sebenarnya pemahamannya sangat beda. Itu adalah computer crime, saya pernah ngomong. Itu bukan terkait dengan persoalan yang namanya ijazah dan lain-lain. Ini adalah sebuah norma yang melindungi informasi elektronik yang tersimpan, yang merupakan properti, bukan sesuatu yang ada di media sosial. Karena yang ada di media sosial, yang udah diupload orang itu easily modified, mudah dimodifikasi, easily manipulated, mudah dimanipulasi, easily duplicated, mudah diduplikasi. Anak-anak sekarang ini seringkali mengubah-ubah informasi yang ada di media sosial, walaupun itu informasinya mungkin gambar saya, gambar Anda, ijazah saya, boleh saja dan itu bisa. Nah, kalau ini ya pasal 35 ini dikenakan oleh pada kasus seperti ini, nanti akan mengenai banyak orang. Karena ini adalah peluasan norma. Ini melanggar yang namanya lex lex bukan scripta ya, tapi stricta. Jadi bahwa sesuatu norma itu harus stricta. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasus yang seperti apa? Pasal 35 itu misalnya ya kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya, saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik, lalu bobol bank, bobol rekening, itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian ada sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Ya. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando. Penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu. Itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya. Itu seolah-olah mereka jadi DPR dan pemerintah bikin norma baru. Ya, Prof Firman. Baik, sebentar ke Prof. Sebelum ke Prof Firman. Kurang apa ya analisanya? Dimulai dulu dengan latar belakang. Beliau itu adalah perumus Undang-Undang ITE. Kemudian dalam permasalahan ini warga negara hanya menginginkan mengetahui ijazah aslinya Jokowi yang mana itu sudah merupakan hak dan itu sudah keputusan KIP ya. Ini hak kita loh warga negara mempertanyakan itu. Nah nanti kan pada akhirnya kita tinggal menunggu respon atas yang dipertanyakan dalam permasalahan ini adalah Joko Widodo. Kemudian ada kritik dari Profesor Henry itu bahwa ini sudah menjadi tools of political engineering hukum di kita. Dan ini merupakan celaan, cacat di dalam filsafat hukum. Ya apalagi di dalam filsafat hukum yang kita anut yaitu civil law. Karena yang namanya hukum itu dia dibentuk untuk memberikan panduan-panduan yang pasti agar manusia ini hidup di dalam aturan-aturan yang pasti. Bukan rasa keadilan, bukan. Akhirnya tujuannya rasa keadilan juga. Jadi apakah keadilan itu pada akhirnya dia itu relatif atau objektif? Kan dari situ filsafatnya itu. Karena keadilan untuk Anda belum tentu keadilan untuk saya. Karena ini memungkinkan adanya abuse of power, memungkinkan adanya kezoliman dan lain sebagainya, maka diambillah bagi madhab civil law itu kepastian hukum. Jadi yang namanya keadilan itu harus objektif. Lah bagaimana keadilan itu harus objektif? Maka harus ada kepastian hukumnya, mana yang salah, mana yang tidak. Di kita itu, makanya nanti kesananya semuanya pasti berbicara tentang pasal-pasal. Makanya persidangan di kita itu tidak seseru persidangan di Amerika. Karena persidangan di kita perdebatannya harus antar pasal. Beda dengan persidangan di negara-negara yang memakai common law, bukan civil law. Kemudian beliau juga mengatakan beliau ini adalah tadinya pendukung Jokowi, kan? Termul tobat ini, yang mana nanti juga si Firman termul tobat juga. Kayaknya sih kalau udah gak dibayar ya.
Nah tadi ada perkataan ini tools of political engineering ya, belum dilanjutkan tadi sedikit. Nah makanya apabila hukum-hukum ini pada akhirnya dipakai oleh penguasa untuk melawan lawan pribadi atau politiknya, ini sudah keluar dari tujuan hukum itu sendiri. Nah dari sini saja seharusnya ya, kalau kepolisian sedari awal memang punya pengetahuan seperti ini, seharusnya dari awal ditolak laporannya. Kemudian ada pasal fitnah itu ya, sudah ini tidak akan masuk saya ke situ. Kemudian ini pasal 3235-nya. Ya, yang mana di dalam penerapan ini terjadi peluasan norma karena yang bukan kejadiannya kok didakwakan pasal yang bersangkutan. Sebetulnya untuk kita memahami itu mudah. Kan begini. Ini ada pasal 32, pasal 35 Undang-Undang ITE didakwakan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa, yang mana kelakuannya itu kalau Dr. Tifa sudah jelas ya di persidangan itu berbicara di muka umum. Berbicara malah di dalam wadah jurnalistik. Ini kok dengan undang-undang ITE, pertanyaan sekarang begini. Jika yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo itu kena 3235 ITE, kemudian hacker kena sama pasal keberapa? Yang hacking itu yang ada data sebuah sistem yang tidak easily modified, yang tidak secara mudah dia itu bisa dimodifikasi, kemudian diretas untuk dirubah sistemnya dengan niat kejahatan, memperkaya diri misalkan, lewat sistem tersebut, itu mau diatur oleh pasal berapa? Jika 3233 ITE itu untuk meneliti sebagaimana yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Masa kejadiannya sudah jelas-jelas berbeda, dikenakan pasal yang sama, itu saja untuk memahami. Ya. Maka jelas ini itu untuk memahaminya ya. Maka jelas perbuatan Mas Roy Suryo itu tidak sah untuk didakwakan dengan pasal 3233 ITE. Itu clean and clear bagi semua orang yang paham hukum, kecuali kalau dibayar sama Joko Widodo. Seperti si Firman ini nggak bakalan ngerti, dia mah nggak bakalan tahu karena kepentingannya membela klien. Itu pun kalau misalkan dia masih punya akal sehat yang memakai argumentasi yang memang argumentatif, bagus. Tapi kita akan saksikan, nggak ada argumentasi yang argumentatif itu. Makanya tadi ditutup oleh Profesor Henry, ini adalah sebuah perluasan norma, dan perluasan norma itu bahaya. Karena jika kita kembali kepada prinsip awal tadi, bahwa keadilan itu harus objektif di dalam mazhab hukum yang kita anut sebagai negara, civil law, maka perluasan norma ini dia yang berakhir apa? Error in udicando. Apa itu? Salah di dalam penerapan unsur. Masa yang dilakukan oleh Dr. Tifa sama dengan yang dilakukan oleh hacker? Jika sama, coba jika sama, orang sudah tidak bisa membedakan, berarti sudah tidak tamyiz itu kalau dalam bahasa kita, sudah tidak memiliki akal untuk membedakan mana yang sama mana yang beda. Masa meneliti itu sama dengan hacking? Orang awam pun tahu ini berbeda. Jika dia sudah jelas berbeda dan itu sudah tidak diragukan lagi keberbedaannya antara yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan yang dilakukan oleh hacker, kemudian jika yang 3233 ITE ini dikenakan kepada Roy Suryo, terus hacker ini pakai pasal yang mana? Berarti kan terjadi kekosongan hukum. Padahal Prof. Henry itu adalah ketua panjanya saat itu, bahwa Undang-Undang ITE 3233 itu jelas untuk hacker, bukan untuk perbuatan seperti Mas Roy Suryo. Apalagi sebagaimana didakwakan kepada Dr. Tifa. Kita saksikan lanjut ya ini. Ini Firmanto, apakah dia bisa berargumen? Nggak bakalan. Lihat saja nih. Ya, yang pertama, kalau kita sebagai bagian dari bagian pembentuk boleh ya, tapi kita jangan klaim kita yang membuat. Itu dulu satu. Oke. Nah, udah jelas Kedua, membuat kok. Kalau pembentuk itu yang membuat, Koon. Saya mau menyampaikan, itu sudah secara tegas kok di dalam dakwaan dikupas tuntas. Kan jelas nih. Pasal 35, saya mencoba memasuki pasal 35, walaupun tadi beliau mengatakan saya bukan bagian dari mereka ya. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Kita ini ahli kok. Karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdiki. Saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya keliling ke media-media. Lalu saya suruh diam ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah. Itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik. Betul.
Jadi kan Pak Firmanto kalau mau bilang jangan ikut-ikutan, bilangnya sama si termul-termul itu yang tidak punya keahlian apapun dan tidak punya kepentingan apapun. Prof Henry di sini punya kepentingan untuk memberikan edukasi terhadap publik bahwa ini sebagaimana dikatakan tadi adalah error and in apa tadi Mas? Udikando. ini persoalan kan sudah di persidangan. Tinggal kita tunggu dong hakim. Tuh. Ya kalau ingin menjadi ahli nanti ya maju. Kan beliau juga sudah menjadi ahli pada waktu Tunggu di hakim, Polda. tunggu Ya. hakim. Saya lihat juga konversi pers beliau sama Bu Tifa. Kan sudah tidak relevan nih. Beliau bersama Bu Tifa di depan pers mengatakan begini begitu. Berarti kan sudah nggak berimbang. Kan gitu nih. Maka kalau mau menjadi ahli atau menjadi saksi silakan. Saya oke, nggak ada masalah itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, Sudah ini tidak jelas kok berimbang. masalahnya. Saya nggak usah baca lah, walaupun saya sebenarnya tadi saya sudah siapin mau saya baca. Tapi intinya ada manipulasi. Gak usah baca emang gak bakalan nyambung. Gimana bisa membuktikan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah di-announce, diverifikasi, dikonfirmasi oleh UGM, oleh Puslapor. Ada pembandingnya dibilang itu adalah benar asli. Ya, puslapor Sudah diperiksa. Masih terus disuarakan. Dan tadi saya ada moral apa? Saya tidak mau mengkomentarin profesor ini, tidak. Saya hanya mengatakan, yuk kita tunggu aja ke pembuktian. Dan sebenarnya yang disampaikan oleh eksepsi hukum juga masuk ke materi perkara. Jadi saya ingin mengatakan, yuk kita sama-sama semua masyarakat tenang. Kita lihat cermati. Kita kawal bareng-bareng. Kita harus kawal. Ya. Karena bisa saja hal-hal lain bisa terjadi ke depan. Ya ini Karena sudah mengawal, mulai On. dikatakan, kami tidak pernah memegang aslinya kalau dibilang begini. Kami tidak, pasal 35 katanya otentik. Ya, karena dibilang ini adalah palsu, seakan-akan yang diperiksa otentik. Kan Ya, itu apa nih sih? persoalannya. Jadi kalau dibilang itu adalah pembuatan orang segala macam, saya tidak mau komentarin. Karena saya hormati beliau Ya, sebagai kalau seorang. gitu saya tak Ya bicara. gak mau komentar karena gak bisa komentar. Kan udah jelas salah. Salah. Jika 3235 ITE ini untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa yang mana itu adalah mengamati dan mencermati sebuah citra digital, lalu kemudian pada akhirnya pertanyaannya, hacker pakai pasal berapa? Cari tuh di ITE. Karena ini sudah jelas dua perbuatan yang amat sangat berbeda. On Firmanto. Nah, saya bicara. Karena saya sudah mendengarkan dia dari dulu dan selalu kalau saya mau bicara dia potong. Itu tidak hanya di sini. Ya. Ya, oke. Tidak hanya di sini. Baik, baik. Jadi ya selalu kalau saya mau bicara, mau menjelaskan dipotong. Ya. Gini, pasal 35 ini nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Tuh. Mau pasal 35 itu katakanlah ada yang diubah-ubah informasi elektroniknya, ijazahnya nggak ada pengaruh. Ijazah itu kan analog, bukan informasi elektronik. Gitu loh. Sehingga ini yang namanya penerapan hukum yang salah gitu loh. Ini pasal 35 ini adalah untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengubah informasi elektronik yang sebelumnya itu genuine, kemudian diubah, dimanipulasi seolah-olah ini adalah otentik yang bisa ditipu oleh seolah-olah tadi oleh perubahan manipulasi itu bisa manusia, bisa mesin. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Betul. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal Baik, 27. tapi ini yang menarik. Artinya ketika tadi dikatakan bahwa ini dikatakan palsu, menilai sesuatu palsu. Nah, ini tidak dapat dikenakan pencemaran nama baik. Apakah Anda setuju dengan itu? Ya, Gak bakal tentu mau jawab. Ini kan secara fakta kan gampang kok. Digembar-gemborkan sampai ke kuburan. Ya kan? Ya bukan Bahwa ITE, ijazah On. Pak Jokowi yang manapun disebutkan. Yang 2 kali periode presiden tahun sekian sampai tahun sekian. Ya bukan Ini undang-undang palsu. Jadi kalau diambil angle tersendiri, ya monggo. Sampai kapanpun kita 3 tahun pun nggak akan Bukan selesai begitu. diskusi. Saya Ini mengatakan problemanya tidak ada yang mengatakan UU ITE itu seperti yang beliau sampaikan saja. Loh. Karena tentu jika ada yang dilanggar berdasarkan UU ITE, yang digunakan UU ITE. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa dokumen atau bukti yang kami berikan, bukti awal yang kami berikan pada saat kami melakukan pengaduan, itu semuanya adalah ITE. Sehingga apa? Ya, ITE.
Kecuali saya bawanya tidak ITE. Ya soalnya yang ngelaporinnya si Syarif, polisi yang nerimanya juga polisi. Ya, Oon dua-duanya udah masuk ke kejaksaan, Oon lagi. Nih, Yang ngebelanya ada seseorang Oon. yang katanya ahli tertentu. Fotonya begini. Tung. Pakai apa dia mau mengatakan, oh itu non identik 93,sekian%. Pakai apa? Apakah bisa dikuantifisir secara matematik manual? Ya, kita tanya sama beliau, makanya masukin ke pembuktian. Jadi, Aduh. saya tidak mau berdebat. Saya hanya ingin menyampaikan, buktikan saja. Yang pasti Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa dia akan membawa dan akan memperhatikan Dan akan hadir. jika dipersilahkan. Ya. Dan tentu Silakan, UGM silakan. akan menyampaikannya. Kan kira-kira gitu. Sehingga apa? Dari dulu dia Terverifikasi lah. selalu memotong, ya. Silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan Ya. itu mengenai pasal pencemaran nama baik silahkan. Ya walaupun saya berpendapat yang namanya menilai juga ini kena jam juga. Anda ini asli atau tidak itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal, tapi menilai suatu barang. Oh ini palsu, ini asli. Saya nggak sepakat. Itu. Nggak Karena sepakat nggak dituduhkan. apa-apa, biarkan Karena dulu. dituduhkan. Baik. Nggak Biarkan bisa. dulu. Karena dituduhkan. Makanya saya bilang tadi, beliau ini berada bersama dengan Dr. Tifa. Saya tidak hanya Dokter Tifa, saya kemarin juga Nggak bisa. belain yang namanya Nggak bisa seperti Nikita itu. Mirzani. Ini Bukan. karena apa? Karena persoalannya ada sering kali. Pak berada dengan di dalam Dr. Tifa nggak? konteks- Saya tanya, Bapak konversi pers bersama Dr. Tifa nggak? Saya diundang. Saya diundang Selesai. karena saya ada sebagai ahlinya. Nah, apa permasalahannya? Bapak bersama Dokter Tifa enggak? Iya, setelah jelas di mata Pak Henry bahwa Dokter Tifa itu dizolimi. Masuk ke dalam nih kayak gini mukanya kasihan, kesel banget. Ini Ya, oke, saya sudahi saja sampai sini ya. Coba nanti lihat langsung nih. Saya mau meng-highlight dulu begini. Tadi bahasanya jelas. Apabila ada suatu sistem, yang mana sistem itu dia diretas, dia diutak-atik sampai dia itu dianggap asli baik oleh manusia atau mesin. Kan begitu, baik oleh manusia atau mesin. Maka itulah kena Undang-Undang ITE 35 tadi bahasanya ya. Sekarang kan saya ulangi sekali lagi. Jika Dr. Tifa dan Mas Roy itu kena 3235, lalu kemudian hacker ini kena berapa? Itu satu. Yang kedua, kalau si Firman selalu mengatakan, lihat nanti di persidangan, lihat nanti di persidangan. Padahal permasalahannya sudah jelas bukan begitu. Ini adalah sebuah normalisasi tadi. Law as political engineering. Itu dibiarkan begitu saja. Nggak boleh ini di dalam negara yang mau menyongsong Indonesia emas. Katanya nggak boleh. Ini lebih penting daripada MPG ini. Kalau mau presiden itu ya harus tahu pendidikan hukum seperti ini lebih penting. Makanya misalkan kalau ada orang nih, taruhlah terkena kasus pembunuhan, sedari awal dia itu misalkan ya seorang suami membunuh istrinya misalkan, itu sudah jelas sebuah pembunuhan. Kemudian dari awal sudah didakwakan atau sudah disangkakan undang-undang terorisme. Itu sedari awal udah jelas salah. Semua orang harus melihat itu salah, termasuk di dalamnya itu penyidiknya. Jangan kok kebangetan begitu. Ada suami bunuh istrinya kena malah oleh undang-undang terorisme. Kan semua nanti. Lihat saja di persidangan. Persidangan udah nggak boleh melihat itu. Itu sudah harus gugur sedari awal, kata Pak Al-Katiri itu. Ya, demikian. Mudah-mudahan Termul segera binasa, termasuk Firmanto aja di sini. Untuk Anda yang bukan Termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.